Halo everyone, balik lagi di channel Dr. L. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang baik. Oke, di video kali ini aku akan berbicara tentang pentingnya menjaga kebersihan rongga mulut atau pentingnya menjaga oral hygiene selama masa pandemi COVID-19. Oke, kita sekarang memasuki masa-masa new normal. Kita tahu bahwa selama masa new normal ini kita harus selalu menggunakan masker kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita juga harus selalu membawa hand sanitizer dan juga jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, tapi kamu tahu nggak sih, ada hal lain yang juga nggak kalah penting selain dari 3 hal tersebut, yaitu untuk selalu menjaga kebersihan rongga mulut atau menjaga oral hygiene untuk selalu dalam kondisi yang baik. Why? Karena kondisi rongga mulut yang buruk itu menjadi sumber infeksi, baik untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini. Loh, dok, apa hubungannya dengan menjaga oral hygiene dengan masa COVID seperti ini? Oke, toh juga selama ini kan kita juga pakai masker, jadi droplet kita tidak akan mengenai atau menularkan orang lain. Tapi sadar nggak sih, kita kan pakai masker nggak sepanjang hari, nggak 24 jam. Ketika kita pulang ke rumah, kita lepas masker kita, ya kan? Kita ketemu sama anak kita, suami kita, istri kita, atau ada orang tua yang di rumah yang memiliki penyakit-penyakit sistemik yang juga bisa membahayakan kondisi mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling rentan tertular penyakit untuk saat ini. Bayangkan kalau kondisi rongga mulut kita tidak bersih atau tidak baik, dan di situ terdapat banyak kuman atau virus yang bisa menularkan mereka. Karena kan kita kalau di rumah nggak pakai masker, jadi bisa aja dong kalau kita ngomong atau kita lagi makan ada yang batuk lah, atau ngomong ada yang droplet lah, bisa aja dong menularkan mereka. So penting banget untuk selalu menjaga kebersihan rongga mulut kita untuk tetap dalam kondisi sehat dan bersih selama pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya tidak dalam masa pandemi COVID aja, harusnya setiap hari kapanpun kondisinya, apapun itu kondisinya, mau lagi COVID kayak nggak lagi COVID, tetap harus jaga kebersihan rongga mulut dengan baik. Karena gini, kita tidak bisa menjamin apa yang masuk ke dalam mulut kita. Maksud saya seperti makanan, kayak gitu, kita nggak bisa jamin bahwa itu betul-betul higienis, itu betul-betul bersih. Kita juga tidak bisa menjamin bahwa diri kita tidak tertular dengan virus apapun di luar sana. Ada beberapa orang yang tertular virus tapi tidak menimbulkan gejala apapun, sementara virus itu bersarang di dalam rongga mulutnya. So penting banget buat kita untuk selalu jaga kebersihan rongga mulut, apalagi di tengah masa pandemi COVID seperti ini. Nah, gimana sih cara menjaga supaya oral hygiene kita tetap dalam kondisi yang baik? Sebenarnya simple, dan ini aku rasa banyak banget yang dari kita semua udah pada tahu. Mulai dari sederhana aja, sikat gigi. Sikat gigi setiap hari, sehari 2 kali. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, banyak banget nih dari kita yang salah bahwa gosok gigi ya pagi aja. Pas kita mandi, habis itu kita sarapan terus kita nggak sikat gigi lagi. Nah, jangan seperti itu, karena setelah kita makan pasti ada sisa-sisa makanan yang tersisa di dalam mulut yang jika dibiarkan itu jadi sumber makanan buat bakteri, menghasilkan asam dan ujung-ujungnya bikin gigi berlubang. So, yang betul adalah gosok gigi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan benang gigi. Nah, banyak banget nih dari kita yang, aduh dok, males banget pakai benang gigi, ribet dok, susah apalagi untuk gigi-gigian di belakang. Iya, paham, memang agak ribet ya pakai benang gigi, tapi yuk kita biasakan untuk selalu menggunakan benang gigi. Kenapa? Karena ada sela-sela tertentu, sela-sela kecil yang nggak bisa dijangkau sama bulu-bulu dari bulu sikat gigi itu. Jadi bisa dijangkaunya pakai benang gigi. Jadi harus pakai tuh benang gigi supaya sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi tetap bisa terambil dengan baik. Nah, berikutnya yang ketiga adalah menyikat lidah dengan sikat khusus lidah. Nah, ini jarang banget sih dilakukan sama kita semua, karena menyikat lidah ngapain gitu kan? Pasti ada beberapa dari kita yang baru pertama kali dengar menyikat lidah, tapi emang ada sikat khusus untuk lidah. Kenapa? Karena permukaan lidah kita kan tidak licin dan tidak halus. Dia punya papila-papila di sana, dan di sana itu bisa menjadi sumber bakteri atau sisa-sisa makanan bisa tersisa di sana dan menjadi sumber makanan buat bakteri yang menyebabkan apa? Bau mulut, terus gigi berlubang, rasanya nggak enak juga kan, lidah kotor gitu kan. Terus yang keempat adalah menggunakan obat kumur. Sepele sih, tapi banyak dari antara kita yang
Udahlah nggak usah pakai obat kumur juga nggak apa-apa. Padahal obat kumur ini memiliki peran yang cukup penting juga. Kenapa? Karena gini, ketika kita menggosok gigi dengan sikat gigi, itu pasti akan ada sisa makanan yang tidak terjangkau sama bulu-bulu sikat. Kita ambil dong pakai benang gigi, tapi kadang juga masih suka nggak bersih diambil pakai benang gigi. Berikutnya adalah dengan menggunakan obat kumur. Obat kumur ini digunakan untuk menghilangkan debris-debris atau sisa-sisa makanan yang nggak bisa diambil oleh sikat gigi ataupun benang gigi. Nah, dia bisa hilang sama obat kumur gitu. Nah, obat kumur ini juga penting untuk menjaga keseimbangan bakteri, jamur, dan virus yang ada di dalam rongga mulut kita. Jadi semuanya dijaga dalam kondisi yang normal, dan bakteri-bakteri yang buruk atau virus-virus yang tidak baik semuanya akan mati karena obat kumur ini gitu. Obat kumur ini juga penting banget untuk menghilangkan plak yang menempel pada gigi yang menjadi penyebab utama terjadinya gigi berlubang, atau juga penyebab utama terjadinya karang gigi atau gusi berdarah atau gusi bengkak. Nah, dengan menggunakan obat kumur ini, maka gejala-gejala itu semua akan diredakan. Obat kumur ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah obat kumur yang digunakan sebagai obat dan hanya digunakan pada saat mengalami rasa sakit saja. Nah, contohnya adalah obat kumur yang mengandung chlorhexidin. Obat kumur ini tidak digunakan setiap hari karena bisa menimbulkan rasa kebas atau hilang rasa pada lidah. Atau bahkan pada orang-orang tertentu yang lidahnya sangat sensitif, itu bisa menimbulkan rasa seperti terbakar pada lidah karena efek dari chlorhexidin itu sendiri. Jadi obat kumur ini biasanya digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Contoh, kamu sedang sariawannya sakit banget, atau pada kondisi dimana gusi kamu sering berdarah, gusi bengkak. Nah, itu bisa menggunakan obat kumur ini sebagai obat. Nah, jika obat ini digunakan dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang panjang, maka dia akan mengganggu keseimbangan flora normal yang ada di dalam mulut. Jadi dia akan mengganggu keseimbangan bakteri dan jamur yang ada di dalam mulut. Nah, jenis obat kumur yang kedua adalah obat kumur yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk maintenance, untuk perawatan sehari-hari yang biasa kita sebut sebagai mouthwash. Nah, obat kumur ini atau mouthwash ini bisa digunakan sehari-hari karena dia mengandung essential oil yang bagus untuk keseimbangan bakteri dan jamur yang ada di rongga mulut. Nah, ada tipsnya nih kalau kamu mau pakai obat kumur atau mouthwash. Jadi, setelah kamu sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi, kamu lebih baik tidak langsung berkumur-kumur dengan menggunakan mouthwash. Kenapa? Karena ada pasta gigi yang mengandung bubuk fluoride, dan jika kamu langsung berkumur-kumur, maka bubuk fluoride itu nanti akan langsung terbilas dan terbuang sebelum dia sempat menempel pada permukaan gigi. Jadi kamu bisa tunggu 5-15 menit baru kamu setelah itu bisa berkumur-kumur dengan menggunakan obat kumur. Atau kamu bisa juga langsung berkumur-kumur dengan obat kumur setelah menggosok gigi jika obat kumur yang kamu pakai sudah mengandung fluoride. Nah, setelah kamu berkumur-kumur dengan menggunakan obat kumur atau mouthwash, kamu juga jangan langsung dibilas supaya efeknya bisa bekerja secara maksimal. So, dari semuanya kamu harus mau mencoba untuk menjaga kesehatan rongga mulut atau meningkatkan oral hygiene kamu menjadi lebih baik lagi dan menjadi bagian dari salah satu step new normal yang harus kamu jalani setiap hari. Oke, itu semua informasi yang bisa aku kasih di video kali ini. Kalau kamu memiliki pertanyaan seputar kesehatan gigi dan mulut, kamu bisa komen di bawah atau kamu bisa DM langsung ke Instagram aku di elizabeth_dwi_p. Nanti aku akan coba untuk ngebahas di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasa bermanfaat, jangan lupa untuk di-like dan di-share ya ke teman-teman kamu, keluarga kamu, dan orang lain supaya informasi ini bisa berguna bagi banyak orang. Oke, itu aja untuk kali ini. See you on the next video. Bye!